Kapasitas adalah jumlah unit atau volume yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau yang akan diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam periode tertentu. Kapasitas menentukan persyaratan modal sehingga mempengaruhi sebagian besar biaya tetap, dan menentukan apakah permintaan dapat dipenuhi. Nah, tujuan perencanaan kapasitas adalah pencapaian tingkat utilitas yang tinggi dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi, di mana penetapan ukuran fasilitas sangatlah menentukan 1. Perencanaan kebutuhan, 2. Perencanaan kapasitas, 3. Perencanaan kapasitas jangka pendek, 4. Perencanaan kapasitas jangka menengah, dan 5. Perencanaan kapasitas jangka panjang. Perencanaan kapasitas dapat dilihat dalam 3 horizon waktu, yaitu pertama, kapasitas jangka pendek yang waktunya kurang dari 3 bulan, yang kedua, kapasitas jangka menengah yang waktunya 3 sampai 18 bulan, yang ketiga, kapasitas jangka panjang yang waktunya lebih dari 1 tahun. Perencanaan kapasitas jangka pendek. Yang pertama, meningkatkan jumlah sumber daya. Yang kedua, memperbaiki penggunaan sumber daya. Yang ketiga, memodifikasi produk. Yang keempat, memperbaiki permintaan. Yang kelima, tidak memenuhi permintaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perencanaan jangka panjang. Penentuan jumlah produksi menghasilkan biaya minimum perlu diperhatikan beberapa faktor seperti pola permintaan jangka panjang dan siklus kehidupan produk yang dihasilkan. Ya, ada 2 strateginya, strategi melihat dan menunggu dan strategi ekspansionis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian yang dimiliki oleh perusahaan. Bagian ini berfungsi seperti menjaga dan mengatur persediaan. Dari beberapa aktivitasnya, manajemen persediaan seperti memperoleh persediaan tersebut, menyimpan hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Fungsi dari manajemen persediaan adalah pertama, menghilangkan risiko keterlambatan pengiriman barang, kedua, menghilangkan risiko jika material yang dipesan tidak baik sehingga harus dikembalikan, yang ketiga, menghilangkan risiko kenaikan barang atau inflasi, yang keempat, menghilangkan risiko kesulitan bahan yang tidak tersedia di pasaran, yang kelima, mendapatkan keuntungan dari potongan kuantitas, yang keenam, memberikan pelayanan kepada langganan. Di sini ada tujuan manajemen persediaan. Yang pertama, untuk memperoleh diskon sehingga harga per unit jadi kecil. Yang kedua, biaya pengangkutan per unit menjadi rendah. Yang ketiga, agar dapat memenuhi permintaan konsumen sebaik mungkin. Yang keempat, mencegah terhentinya produksi karena kekurangan bahan. Yang kelima, memperkecil inflasi dalam persediaan dan biaya penggunaan. Yang keenam, penggunaan mesin yang optimal. Yang ketujuh, menghilangkan risiko kelangkaan bahan. Jenis-jenis manajemen persediaan. Yang pertama, berdasarkan fungsinya ada back stock, fluctuation stock, anticipation stock, dan pipeline inventory. Yang kedua, berdasarkan jenis dan produk barang, yaitu bahan baku, bagian produk, bahan pembantu, barang setengah jadi, dan barang jadi. Alasan memiliki persediaan adalah laba yang maksimal dapat dicapai dengan meminimalkan biaya yang berkaitan dengan persediaan. Namun, untuk meminimalkan biaya persiapan dapat dilakukan dengan cara memesan atau memproduksi dalam jumlah yang kecil. Sedangkan untuk meminimalkan biaya pemesanan dapat dilakukan dengan cara pemesanan dalam jumlah yang besar dan jarang.